Baik, kita lanjut lagi pembahasan kita yang tadi, yaitu adalah ruang lingkup kesehatan masyarakat. Yang pertama ada kesehatan lingkungan, yang sekarang ada kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja adalah aplikasi kesehatan masyarakat dalam suatu tempat bekerja. Nah, itu baik di perusahaan, di pabrik, di perkantoran. Nah, dan yang menjadi pasien dalam kesehatan kerja ini adalah masyarakat pekerjanya dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Nah, ada tujuan utama kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. Yang ketiga, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja. Yang kelima, perlindungan bagi masyarakat sekitar perusahaan agar terhindar dari bahaya-bahaya pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Yang keenam, perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk perusahaan. Oke, next. Perbandingan kesehatan kerja dengan kesehatan masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat nih. Apa sih perbandingan antara kesehatan kerja dengan kesehatan masyarakat? Nah, kesehatan kerja itu yang pertama, kesehatan masyarakat kerja sebagai sasaran utamanya. Sedangkan kesehatan masyarakat itu sasaran utamanya adalah kesehatan masyarakat umum. Nah, yang kedua itu bisa perbandingannya biasanya mengurusi golongan karyawan yang mudah didekati itu kesehatan kerja. Nanti kita lihat di kesehatan masyarakat itu mengurusi masyarakat yang kurang mudah dicapai. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dan periodik. Kalau kesehatan masyarakat sulit untuk melaksanakan pemeriksaan periodik. Yang keempat, bagi kesehatan kerja yang dihadapi adalah lingkungan kerja. Bagi kesehatan masyarakat, lingkungan umum merupakan masalah pokok. Yang kelima itu pada kesehatan kerja tujuan utamanya itu meningkatkan produktivitas pekerja. Sedangkan untuk kesehatan masyarakat itu adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, itu tujuannya. Kalau yang terakhir itu ada pada kesehatan pekerja dibiayai oleh perusahaan atau tenaga kerja, sedangkan kesehatan masyarakat itu dibiayai oleh masyarakat dan partisipasi masyarakat. Nah, di sini bisa kita dilihat ada determinan kesehatan kerja. Determinan itu artinya ada faktor. Faktor adalah kesehatan kerja. Yang pertama adalah beban kerja. Nah, bisa dilihat beban kerja itu adalah bisa dilihat dari beban fisik, beban mental, ataupun beban sosial dengan jenis pekerjaan si pelakunya atau si pekerjanya. Yang kedua itu ada beban tambahan. Beban tambahan itu bisa dilihat dari 5 faktor. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik itu bisa dilihat dari penerangan atau pencahayaan yang cukup. Suhu udara yang panas, kelembaban yang tinggi atau rendah, suara yang bising, dan sebagainya. Kemudian ada faktor kimia. Nah, faktor kimia itu bisa dilihat dari bahan-bahan yang menimbulkan gangguan kerja. Misalnya ada bau gas, uap atau asap, dan debu. Kemudian ada faktor biologi. Nah, faktor biologi ini bisa dilihat dari binatang atau hewan atau tumbuhan yang mengganggu. Misalnya nih, ada nyamuk. Pada saat kita bekerja itu ada nyamuk. Pada saat kita bekerja itu ada lalat, ada kecoa, ada lumut, itu dapat mengganggu si pekerjanya. Kemudian ada faktor fisiologis. Nah, kalau faktor fisiologis itu dilihat dari peralatan kerja yang tidak sesuai dengan postur tubuhnya. Nah, yang ada faktor sosial psikologis, itu suasana kerja yang tidak harmonis. Misal adanya gosip nih, adanya cemburu, banyak nih di lingkup perusahaan atau tempat kerja itu banyaknya gosip-gosip atau cemburu antar teman sejawat. Nah, yang ketiga itu ada namanya
kemampuan bekerja. Nah, kemampuan bekerja ini bisa dilihat dari kemampuan seorang dalam melakukan pekerjaan berbeda dengan seseorang lainnya, meskipun pendidikan dan pengalaman yang sama dan bekerja pada suatu pekerjaan atau tugas yang sama. Jadi dalam kemampuan bekerja ini, seseorang itu harus sesuai dengan keilmuannya atau ke bidangnya, karena kalau tidak sesuai dengan ilmunya, maka pekerjaan itu tidak akan selesai. Oke. Nah, tadi kita masuk sudah 2 ruang lingkup, ada kesehatan lingkungan dan juga ada kesehatan kerja. Nah, sekarang kita masuk ruang lingkup yang ketiga, ada namanya gizi. Nah, apa sih gizi itu? Nah, gizi itu atau ilmu gizi itu merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal atau tubuh. Nah, yang kedua, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta pengatur proses-proses kehidupan. Jadi setiap manusia ini dalam tubuhnya itu sangat butuh gizi, karena karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin itu harus ada di dalam tubuh kita secara balance atau seimbang. Tidak boleh kelebihan misalnya karbohidrat, tidak boleh kelebihan lemak, tapi harus seimbang. Nah, gizi itu juga adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Nah, secara klasik nih bisa kita lihat nih, gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu menyediakan energi membangun, memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Nah, kalau dilihat dari sekarang, bagaimana sih dikatakan gizi? Selain tentang kesehatan, juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang, karena gizi itu berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Jadi dengan adanya gizi itu dapat otak kita itu dapat berkembang dengan baik. Kalau gizi kita tidak baik, itu otak kita tidak dapat berkembang. Kemudian kemampuan pada saat belajar itu sangat berpengaruh terhadap status gizi seorang. Jika status gizi seorang itu tidak baik, maka pada saat kita belajar itu akan sulit. Kemudian pada saat produktivitas kerja, kalau kita tidak fit atau kita tidak sehat dan memiliki gizi yang kurang, maka kita pada saat melakukan pekerjaan itu tidak produktif. Oke. Nah, ada bisa kita lihat nih, ada fungsi-fungsi zat gizi nih. Ada pertama itu memberi energi atau zat pembakar. Nah, kalau memberi energi zat pembakar ini ada si karbohidrat, ada si lemak, dan si protein. Merupakan ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar dan dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Oke, baik. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, kita selesai sampai di sini. Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Terima kasih.